Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik, salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Tematik di SD atau NI. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Yang pertama Sheila Febrianti, Dewi Sugiarti, sama Nurmalia Febriati. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmalia Febrianti sebagai pemateri pertama. Langsung saja, pembelajaran tematik. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Pembelajaran tematik diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasa atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasa lain. Konsep dasar dengan tema, dan tema berarti pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar pengarang atau mengubah sajak. Selain itu, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajari. Baik, itulah tadi pemateri pertama. Selanjutnya saya melangkah kepada pemateri kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sheila Febrianti, jadi saya di sini akan memaparkan materi kedua yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran Tematik Terpadu. Jadi langsung saja, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Kemudian di sini ada tema. Tema di sini adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Kemudian kalau pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dengan baik. Kemudian pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Kemudian penerapan pembelajaran tematik di sekolah juga akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan atau holistik. Pada pembelajaran tematik juga dikembangkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan, yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat bakat,
minat, dan kemampuan sehingga memungkinkan peserta didik termotivasi untuk belajar terus-menerus. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemateri kedua yang dipaparkan oleh Saudari Cila Febrianti. Saya melangkah kepada pemateri kedua. Saya persilakan. Ketiga, karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, 1. Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Kedua, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu nampak. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep. Keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Kelima, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu landasan pembelajaran tematik. Di mana landasan pembelajaran tematik ini mencakup ada landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Di mana landasan filosofis ini dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat, yaitu progresisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu diletakkan pada pembentukan kreatif, pemberian sejumlah kegiatan suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman peserta didik. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik atau direct express sebagai kunci dalam suatu pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk manusia yang mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek. Pengetahuan ini juga tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing peserta didik. Pengetahuan bukan suatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang diperkembang terus-menerus. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi pelajar. Psikologi perkembangan diperlukan untuk menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana atau isi materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada peserta didik, bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, di mana dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan bermacam-macam kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah. Landasan yuridis ini tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi presentase dari makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.